بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين رب السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله رحمة للعالمين فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Taisir Karim Ar-Rahman lil Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih sampai kepada surah Al-Jumu'ah. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, qul, sampaikan kepada mereka, ya ayyuhalladzina hadu, hai orang-orang Yahudi, in za'amtum, kalau kalian menganggap, kalau kalian mengklaim, mengaku-ngaku, annakum awliya'ulillah, bahwasanya kalian itu adalah para penolong-penolong, para wali-walinya Allah, min dunin nas, selain mereka manusia, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, silahkan berharaplah kematian, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar di dalam pengakuannya. Orang yang jujur itu nggak takut mati, coba. Orang yang benar keimanan itu nggak takut dengan kematian. Beda dengan orang-orang yang yakin, hatinya merasa berada di atas kebatilan. Seorang yang memiliki ilmu bahwasanya al-haq berseberangan dengannya, dia pasti takut dengan kematian. Manakala seorang paham dirinya bukan berada di atas hidayah, sementara hidayah ada di hadapannya, sementara dia tidak berpijak di atasnya, maka dia tidak akan berharap kematian. Ini tantangan dari Allah kepada mereka. Wala yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim, sekali-kali mereka enggak akan pernah mau berharap abadan, selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Dosa kan banyak ya, tapi kenapa Allah sebutkan dengan tangan aja? Karena itu juga dosa dengan lisan. Kenapa tidak dikatakan bima qaddamat alsinatihim atau alsinatuhum? Kenapa tidak dikatakan mereka tidak akan berharap kematian disebabkan karena lisan-lisan mereka? Jawabannya, karena aktivitas manusia itu lebih dominan dilakukan dengan tangan. Karena itu dalam surat Rum dikatakan tuharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, tangan. Telah nampak kerusakan-kerusakan di atas daratan, demikian pula lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan-tangan mereka manusia. Kan itu Allah mengatakan kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tabb, celaka Abu Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan dia pasti akan celaka, dia pasti rugi. Digunakan abi yad, dengan tangan. Tabbat yada, celaka kedua tangan. Kenapa maksudnya tangan? Karena umumnya perbuatan manusia itu lebih didominasi oleh tangan. Wala yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim, sekali-kali mereka itu orang-orang Yahudi sekali-kali tidak akan pernah berharap kematian. Apa sebabnya? Bima qaddamat aydihim, disebabkan
karena dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Dalam hadits Al-Bukhari, Nabi SAW dikabarkan oleh Allah tentang berita seperti ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pun mengabarkan bahwasanya ada seseorang ingin membunuh Nabi. Orang tersebut tentu orang yang rusak. Abu Jahal. Siapa namanya? Nggak kenal, nggak apa-apa. Ini orang rusak. Namanya siapa? Amr bin Hisham. Abu Jahal dikabarkan bahwasanya dia pengen membunuh Nabi. Sekeleran. Wa in fa'ala la akhadathu al malaikatu a'yanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berani melakukan hal itu, kalau dia berani, aku sedang sholat di Ka'bah kemudian dia lempar batu kepada kepala saya, dia arahkan kepada kepala saya, niscaya malaikat akan mengadabnya, akan menyiksanya, akan menangkapnya, yang dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan terjadi. Disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham, Abu Jahal naik ke atas Ka'bah, ketika mau menimpakan batu, merinding dia, bergetar dia, karena melihat sosok malaikat hendak mengadab Abu Jahal. Kan itu Allah katakan, kalla la illam tantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali jangan kayak gitu, hei Abu Jahal. Kalla la illam yantahi, kalau dia enggak berhenti dari mengusik nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat di Ka'bah kok diusik, salat di Ka'bah kok diganggu, pengen dibunuh. Kalla la illam yantahi, sekali-kali jangan kayak gitu, hai Abu Jahal. Ayat ini menunjukkan akan apa? Ayat ini menunjukkan akan rahmatnya siapa? Rahmatnya Allah. Allah tahu ini nabi yang paling dicintai, nabi yang paling dimuliakan mau dibunuh. Allah ngerti. Tapi Allah rahmatnya luas. Allah bisa aja mengazab Abu Jahal. Tapi lihat kalimatnya. Kalla, jangan. Dinasihati dulu jamaah. Sekafir-kafirnya orang, sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya manusia, sekalipun mereka berhak mendapatkan nasihat. Antum punya teman melakukan kemaksiatan, antum punya tetangga melakukan kemaksiatan, dia masih tetangga antum, bahkan masih saudara antum. Jangan terburu-buru minta kejelekan, jangan terburu-buru minta supaya disegerakan keburukan untuk saudara antum. Jangan, meskipun dia seorang pezina, meskipun dia seorang pembunuh, minta hidayah terlebih dahulu. Bukankah itu lebih baik? Seandainya dikatakan ya Allah berikan hidayah kepadanya, dikabulkan detik itu juga. Yang tadi penjahat berubah menjadi orang yang soleh, bukankah antum juga bahagia karenanya? Dia beribadah kepada Allah, Allah pun ditaati, Rasul pun diikuti. Jangan terburu-buru. Kemudian Nabi SAW mengomentari ayat ini. Lau annahum yatamannau, seandainya mereka betul-betul mengharapkan ketika turun ayat ini ditantang. Ayat ini menantang orang-orang Yahudi. Fatamannaul maut, hendaknya kalian berharap dengan kematian. Seandainya mereka berharap ketika itu, berharap betul-betul kematian, lamatu wara'au maqa'idahum finnar. Kata Nabi SAW. Kalau mereka ketika turun ayat ini, mereka katakan, ya sudah kita pengen mati. Langsung ketika itu pun mati, kata Nabi. Dan langsung ketika itu mereka akan dipertontonkan, diperlihatkan bagaimana tempat duduk mereka di neraka. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan sulit bagi mereka untuk berharap kematian. Kecuali orang-orang yang putus asa. Ya sudah parah sekalian aja lah. Ada ya orang seperti ini, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya manusia ketika berada di atas kemaksiatan, dia pasti takut dengan kematian. Apa sebabnya? Bukan kematian yang dikhawatirkan, tapi apa yang dibalik dari kematian itu yang ditakutkan. Kalau mati kita pasti mati. Yang jadi masalah,
apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari setelah kematian. Itu yang mengerikan. Beda halnya dengan orang-orang yang cinta dengan Allah. Beda halnya dengan orang-orang yang selalu berupaya untuk mentaati Allah. Beda halnya dengan mereka orang-orang yang sangat mendahulukan Allah dari segi kecintaan, mengalahkan syahwatnya. Lebih mendahulukan apa yang diinginkan oleh Allah, mengalahkan keinginan hawa nafsunya, maka mereka akan merindukan kematian. Ada satu ayat yang luar biasa. Satu ayat yang menunjukkan akan kerinduan seseorang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu? Silakan. Mikir dulu, jangan bilang wallahu alam, enak banget. Mikir dulu. Saya izin minum dulu ya. Silakan. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang saya ketahui, satu ayat. Memang ada beberapa ayat, tapi yang saya pahami, yang saya ketahui, satu yang sangat menunjukkan betapa rindunya orang ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Ada yang tahu? Surat Yusuf. Ada yang namanya Yusuf di sini? Ada nggak? Mana orangnya? Jangan-jangan uminya ketika lagi hamil, oh baca surat Yusuf biar ganteng ya Yusuf. Yang keluar, kok negro? Ya bapaknya negro, negro aja. Mau baca Yusuf 7 kali khotam tetap aja. Ada yang hafal surat Yusuf? Atau ada orang yang bernama Yusuf? Nabi Yusuf itu sangat rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang kita nggak punya ya. Subhanallah. Kalau kadang kita rindu dengan liburan, rindu dengan gajian, kapan ya gajian lagi? Masya Allah. Rindu dengan kedua orang tua, rindu dengan kekasih, rindu dengan buah hati, ya tabiat manusia. Tapi pernahkah kita rindu sama dengan Sang Pencipta? Saya beberapa kali mengulang kalimat ini mungkin ya. Antum bisa cinta sama istri karena apa? Karena Allah menanamkan kecintaan di dalam hati antum, kan gitu. Antum bisa cinta dengan kedua orang tua antum. Apa sebabnya? Karena Allah tanamkan rasa cinta di dalam hati antum. Antum seorang ayah, anti seorang ibu, bisa mencintai buah hati. Apa sebabnya? Karena Allah meletakkan rasa cinta di dalam hati saudara atau saudari. Anda bisa mencintai orang-orang yang Anda cintai disebabkan kalau Allah ciptakan rasa cinta di dalam hati hambanya. Kenapa Anda tidak bisa mencintai yang telah meletakkan rasa cinta di dalam hati Anda? Karena itu cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusuf alaihissalam, beliau utarakan rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, Engkau telah berikan kerajaan kepada diriku ya Allah. Ya Allah, Engkau telah berikan ilmu kepada diriku ya Allah, berupa mentakwilkan mimpi-mimpi manusia. Engkaulah pemilik, Engkaulah pencipta langit-langit yang 7 dan juga bumi. Engkaulah penolong aku di dunia dan juga di akhirat kelak ya Allah. Tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkan aku aja. Masya Allah. Rindu pengen berjumpa dengan Allah. Ya Allah, wafatkan aku ya Allah musliman, sebagai seorang muslim, seorang yang pasrah, saking rindunya dengan Allah, pengen dengan kematian. Wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang salih. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penting bagi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Belajar ayat-ayatnya. Wallahu alimun bidzalimin.
Sesungguhnya Allah Maha tahu siapa hamba-hamba yang zalim. Qul innal maut, katakan kepada mereka, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirrun, yang kalian lari dari kematian itu, minhu, kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, ketahuilah, mau lari kemana, kematian pasti mendatangi kalian. Aynama takunu yudrikkumul maut, dimanapun kalian berada pasti kematian akan menjumpai kalian, walau kuntum fi burujim musyayyadatin, meskipun kalian bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh sekalipun, kalian gak akan bisa menghindar dari utusan Allah yang bernama malaikat al-maut, yang sudah diletakkan, diwakilkan pada setiap jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kemana mereka orang-orang yang kaya? Kemana mereka orang-orang yang sukses? Sama meninggal. Dha'iqatul maut, semua pasti merasakan kematian. Kalau sukses itu bukan sukses di dunia. Sukses yang sebenarnya di sisi Allah adalah sukses di negeri akhirat. Itulah sukses. Lantas siapa orang-orang yang sukses? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah, kami akan tunaikan setiap mereka manusia, kami akan bayar secara kontan, kata Allah, nanti pada hari kiamat. Semua akan ada pembayarannya. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha, siapa yang datang membawa kebaikan, sungguh kami akan balas dengan yang lebih baik dari kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Seorang hamba masuk ke dalam surga bukan disebabkan karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga seperti itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anda masuk ke dalam surga bukan disebabkan karena amalan anda. Wala ana, demikian pula saya, kata beliau. Walakin yataghammadani Allah Ta'ala birahmati, akan tetapi Allah telah melimpahkan rahmatnya untukku. Jadi yang memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah adalah karena rahmat Allah. Di mana Allah memberikan rahmat kepada hambanya? Perhatikan, man jaa bil hasanati falahu khairan minha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan memberikan dengan sekian banyak balasan berupa kebaikan-kebaikan. Itu yang menyebabkan beratnya timbangan amalan seorang hamba. Bukan amalan hamba, tapi balasan yang Allah berikan. Minimal satu kebaikan dikasih dengan 10 kebaikan daripada balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Bukan karena amalannya. Lihat ahlul jannah dalam surat Fatir, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah itu mensyukuri perbuatan hamba yang sedikit dengan membalasnya dengan memberikan limpahan pahala yang sekian banyak. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Wa qalu alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adhaba 'annal hazan, yang telah mengenyahkan, yang telah mengusir, yang telah menghilangkan rasa sedih di dalam hati-hati kami. Enggak sedih lagi, jemaah. Lupa dengan kefakirannya, lupa dengan kesulitan ekonominya, lupa dengan kemiskinannya ketika di dunia. Lupa sudah. Adhaba 'annal hazan, kami telah lenyap sudah. Hilang sudah kesempitan-kesempitan yang kami alami di dunia. Hilang, lupa sudah ya Allah. Inna Rabbana, sesungguhnya Rabb kami Allah, laghafurun syakurun. Dia itu maha pengampun. Aku sadar sekian banyak dosa, kemaksiatan, pelanggaran yang sudah aku lakukan. Tapi ternyata tidak diungkit sama Allah. Allah mengampuni dosa saya. Syakur, dia memberikan. Dia memiliki sifat syakur yang maha mensyukuri. Perasaan perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu cuma sedikit, tapi kok dinilai dengan nilai yang sangat banyak. Syakur.
Alladzi ahallana daral muqamata min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ya Allah, Engkau telah halalkan untuk kami, ya Allah, daral muqamati, negeri yang abadi, negeri yang kekal. La yamassuna fiha nasab. Ya Allah, kita nggak letih lagi, ya Allah. Wala yamassuna fiha lughub, kita nggak capek lagi, nggak ada penyakit lagi. Masya Allah, nikmat. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka kami akan balas dengan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang melimpah. Siapakah orang yang sukses? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kami akan bayar secara kontan untuk kalian nanti pada hari kiamat. Orang yang sukses, kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dibangkitkan berjumpa dengan Allah, dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh itu adalah hamba yang sukses, hamba yang berhasil, hamba yang menang. Meskipun dia adalah orang yang paling fakir di dunia, meskipun dia adalah orang yang paling miskin di dunia, meskipun dia adalah orang yang paling tidak bahagia ketika di dunia, tidak mendapatkan materi-materi dunia, tapi ketika dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebelum mereka mendapatkan keberuntungan, datang para malaikat mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Hai penduduk surga, keselamatan untuk kalian disebabkan sabarnya kalian di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, disebabkan karena sabarnya kalian ketika meninggalkan kemaksiatan dari perbuatan-perbuatan yang dilanggar, disebabkan karena sabar kalian menerima ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang sukses. Fa innahu mulaqikum, mau lari ke mana? Pasti dia akan mendapati kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah alimil ghaib, yang maha tahu perkara-perkara yang gaib, yang tersamarkan, yang dilakukan oleh hamba, itu semuanya ketahuan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin fil ardi wala fis sana, atau fis sakhrati atau fil ardi atau fis sama, dalam surat Luqman, ya. Hai Ananda, kata Luqman, seandainya ada satu amalan yang kalau diukur, kalau ditimbang itu seperti semut yang paling kecil, seandainya itu ada di atas batu yang ada di bumi, atau sesuatu itu ada di atas langit, ya'ti bihallah, pasti Allah akan datangkan amalan itu. Sesuatu yang paling kecil sekalipun Allah akan datangkan. Akan tapi manusia kadang lupa, ya. Manusia itu kadang lupa. Pernah menggibahi orang, lupa. Pernah menggibahi tetangganya, lupa. Pernah menggibahi pasangan hidupnya pun lupa. Pernah menggibahi anaknya pun lupa. Pernah menggibahi orang tuanya pun lupa. Adapun Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah itu menjaganya. Allah itu menyimpan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan manusia, disimpan di dalam wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Segala sesuatu, ucapan-ucapan mereka, pandangan-pandangan mereka, pendengaran-pendengaran mereka, pergerakan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, langkah-langkah yang mereka melangkahkan kaki dengannya, ahsahullah, Allah menyimpannya. Wa kullu syai', segala sesuatu, ahsaynahu, kami simpan, kitaba, di dalam sebuah buku. Wa nasuh, dalam surat Al-Mujadilah, tapi kalian sudah melupakannya. Karena itu ketika dibangkitkan, Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, iqra kitabaka, hai hambaku, silahkan baca bukumu, kafa binafsikal yawm alaika hasiban,
cukup engkau sebagai penghitungnya. Engkau menjadi saksi, engkau menjadi penghitungnya, silahkan engkau nilai. Apakah ada di antara hamba-hamba Allah dari kalangan malaikat yang bernama Raqib dan Atid yang menyalahi penulisan buku mereka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia? Iqra, silahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan kembalikan mereka manusia kepada alimil ghaib wasyahadah, yang maha tahu tentang perkara-perkara yang sifatnya gaib dan juga syahadah yang bisa dipersaksikan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan sungguh dia akan mengabarkan kepada kalian tentang apa-apa saja yang sudah kalian lakukan. Falta kada wa kada fi makanin kada wa kada wa fi waqti kada wa kada. Kamu lakukan ini dan itu di tempat ini dan itu pada waktu ini dan itu, dipersaksikan oleh ini dan itu. Maka seluruh makhluk atau seluruh organ tubuh akan menjadi saksi atasnya. Al-yawma nakhtimu afwahukum wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika lisan terkunci, ketika tangan berbicara, kaki pun bersaksi dari perbuatan manusia yang mereka melakukannya ketika di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai segenap kaum mukminin, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai segenap kaum mukminin, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, kalau kalian dipanggil untuk menunaikan as-shalah min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au, segeralah kalian. Fas'au bukan artinya yamshi bisur'ah, bukan. Sa'i emang artinya sa'i itu berlari, ya, jalan cepat. Adapun makna dalam ayat ini fas'au artinya bukan lari tapi famdu bihtimamin. Berjalanlah dengan menjaga kualitas semangat kalian untuk mendatangi tempat yang kalian tuju. Itu artinya fas'au. Karena sebagian qiraah Abdullah bin Mas'ud, demikian pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berdua membaca ayat ini bukan dengan fas'au. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati famdu. Bacaan Umar, bacaan Abdullah. Kalau dipraktekkan di sini masih mending, makmumnya jemaah. Tapi kalau praktek keluar masjid jajar misalnya, masjid kampung, sudah blacklist, ustadz sesat menyesatkan. Padahal riwayatnya jelas. Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Mas'ud kalau baca bukan fasau, beliau membaca famdu. Berjalanlah kalian dengan menjaga semangat. Ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Dzikrillah di sini sebut apa? Salat. Karena zikir yang paling agung apa? Salat. Kata siapa? Siapa yang bilang salat tadi? Ayo, tolong jawab. Zikir yang paling agung apa? Kalau antum bilang sholat, ya anda minta dalil aja. Apa? Zikir yang paling agung apa? Baca Quran, sholat, sedekah, atau poligami? Wah, ngawur antum. Apa zikir yang paling agung? Utslu ma uhiya ilaika wa aqimis salah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlu, bacalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada anda, kepada engkau. Wa aqimus salah. Dan tegakkanlah as-salah. Ayat berikutnya antum hafal semua insyaallah. Inna salata tanha, oh kan? Hafal kan? Masya Allah. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu betul-betul menghalangi pelakunya dari perbuatan-perbuatan keji lagi menjijikkan, wal munkar, perbuatan mungkar yang di luar daripada akal sehat. Ayat berikutnya apa? Wala dzikrullahi akbar. Salat adalah zikir yang paling akbar, zikir yang paling agung, zikir yang paling besar.
Di sini sholat disebut dengan apa? Dzikrillah. Fas'au, bersegeralah kalian. Kemana? Ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Apa? Diartikan apa mengingat Allah dalam ayat ini? As-salah, salat jamaah. Karena itu, kalau antum punya masalah, dianjurkan untuk apa? Salat kan? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Satu, sabar. Antum punya masalah ekonomi, sabar aja, sabar. Dan salat. Salat. Jangan cuma sabar aja, salat. Jaga hati. Dengan sebab salat, antum menjadi tenang hatinya. Ketika tenang, punya masalah, semua akan dilalui dengan baik. Apa sebabnya? Hati sudah tenang. Tapi kalau setiap persoalan dihadapi dengan amarah, setiap persoalan diawali atau dijalankan dengan penuh emosi, wajar. Kalau problem itu bukannya selesai tapi tambah jadi. Tapi kalau antum sabar, salat, antum adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, antum akan mendapatkan solusi. Nabi punya masalah? Punya masalah. Lantas apa solusinya? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan ikuti dia. Jangan kau ikuti Abu Jahal. Fala tuti'hu, la tuti'hu. Jangan ikuti dia. Wasjud. Sujudlah engkau. Sujud jamaah. Doa sekian lama kok nggak dikabulkan. Bukan nggak dikabulkan, tapi kok seperti nggak kelihatan. Ingin yang jauh didekatkan, yang belum sampai disampaikan, perbanyak sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ketika mendengarkan ucapan Maryam radhiyallahu taala anha, maka Zakaria pun mendapatkan ide, mendapatkan ilham. Ilham itu tafakkur bi ghairi masyaqqah. Berpikir tanpa ada beban, langsung dapat ide. Allah itu memberikan rizki kepada hambanya tanpa ada batasan. Kalau Allah sudah pengen ngasih rizki, maka Allah akan memberikan rizki kepada hamba yang dia kehendaki tanpa ada batasan. Ketika mendengarkan ucapan Maryam radhiyallahu taala anha, Zakaria langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil Allah, Rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku. Habli, karuniakan aku ya Allah. Min ladunk, dari sisimu ya Allah. Dzurriyyatan thayyibah. Aku minta ya Allah, keluarga yang thayyibah, keluarga yang baik-baik ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau itu maha dengar panjatan orang-orang yang memanjatkan doa ya Allah. Terus diulang. Apakah doa selesai? Stop. Sabar, doa. Tidak. Ada amalan lain yang dilakukan sama Zakaria. Apa amalan tersebut? Salat jamaah. Beliau memperbanyak salat. Dalam surat Maryam dikatakan ansabbihuhu bukratan wa asila. Perbanyak tasbih juga ketika pagi dan ketika petang. Tasbih yang dilakukan oleh Zakaria diantaranya salat. Ketika Allah kabulkan permohonan Zakaria, itu pun dikabulkan dalam keadaan beliau salat. Ada yang hafal surat Al-Imran? Silakan baca ayat berikutnya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat pun memanggil Zakaria. Lagi ngapain Zakaria alaihissalam? Wa huwa, dalam keadaan beliau alaihissalam qa'im, berdiri. Ngapain diri? Yusalli fil mihrab. Salat jamaah di mihrab. Ya kalau doa serius sampai nangis-nangis, tapi kebanyakan nongkrongnya di warung bukan sholat, bukan. Jarang tasbihnya, jarang sholatnya, lebih senang nongkrong pinggir jalan. Ya wajar kalau doanya mungkin belum sampai kepada apa yang antum inginkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah.
Ayo segera untuk mendatangi salat zikrullah. Wa dzarul bai', tinggalkan dulu bisnis, tinggalkan dulu jual beli, tinggalkan dulu perniagaan antum ketika sudah dikumandangkan adzan untuk salat Jumat. Adzan yang keberapa? Adzan yang kan sebagian masjid kita ada ya, 2 adzan ya. Ya enggak? Ada 2 adzan, ada 2 khutbah atau 3 khutbah ya. 2 adzan, 3 khutbah. Khutbah pertama pengumuman bapak-bapak, alhamdulillah kita udah mendapatkan sekian. Iya enggak? Ada pengumuman dulu. Ini khutbah pertama. Khutbah kedua baru ustadznya atau khatibnya. Kapan jual beli diharamkan? Ketika adzan ke berapa? Kedua. Karena adzan yang pertama apa? Untuk apa? Fungsinya untuk sholat bukan? Bukan. Untuk apa? Pengumuman. Ini hari Jumat. Persiapan untuk sholat Jumat. Kalau adzan yang kedua yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya adzan itu sendiri. Adzan untuk menegakkan sholat Jumat. Karena itu kalau antum masuk ke dalam masjid, kebetulan ditegakkan adzan 2 kali. Sekarang baca doanya yang mana? Jangan dua-duanya dibaca. Tapi yang terakhir. Adzan yang kedua. Ketika imam atau ketika muadzin mengadzankan untuk adzan yang kedua, baru antum katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum ikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai la ilaha illallah. Selesai. La ilaha illallah. Jangan lupa doa selepas adzan apa? Antum. Doa habis adzan apa? Enggak tahu, Ustaz. Muslim? Apa doa selepas adzan? Sebelum Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, ada doa lagi. Hadis riwayat Muslim. Sahih? Ya sahih. Sahih Muslim. Ada doa sebelum Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Keutamaannya apa? Syafaat dari Nabi. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu berhak halal mendapatkan syafaat aku nanti pada hari kiamat. Ini bagi orang yang doa apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhir. Sebelum Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu ada doa juga, hadis Muslim, dan keutamaannya pun enggak kalah. Ada yang hafal doanya? La ilaha illallah. Selesai? Antum ucapkan la ilaha illallah. Hafalkan ya. Antum kayak Imam Asy-Sya'bi, sekali dengar hafal. Gampang insyaallah. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Akrabkan di telinga antum. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafalkan? Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Selesai. Doa. Coba ulangi. Antum. Tenang aja, enggak usah takut. Antum enggak masuk kamera, tenang aja. Antum mau masuk kamera, silakan diputer aja. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Antum rijal, antum laki-laki harus berani. Wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islam dinan. Antum tahu ganjarannya apa? Ghuffira lahu ma taqaddama min dzambihi. Luar biasa jemaah. Akan dihapus dosa-dosa yang sudah lalu. Kenapa antum lalai dari doa ini? Akan dihapus dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Cuman baca ayat itu atau cuman baca doa seperti itu. Kan itu jamaah. Stop sesaat ketika ngobrol. Teman antum ngajak ngobrol, stop sesaat aja untuk baca doa itu. Antum pengen mendapatkan ampunan, baca doa tersebut. Antum ingin mendapatkan syafaat Nabi, baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhir. Tapi sudah masuk waktu Isya ya. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.